Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang menganugerahkan hari yang baru ini untuk kita jalani bersama-sama dalam memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan melakukan perayaan-perayaan Natal di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19, baik melalui media daring maupun Zoom dan lain sebagainya, maupun juga kita yang beribadah dalam perayaan Natal secara langsung di tengah-tengah gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita menjalani hari ini, biarlah kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah hidup yang baru yang kami jalani hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami, Tuhan, biarlah kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, dan berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kami yang semakin memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal ke-86 ayatnya yang ke-15. Mazmur 86 ayat ke-15 dengan perikop doa minta pertolongan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini dengan sebuah kisah bermakna, penanam pohon buah-buahan yang setia. Pada suatu hari, Kaisar Hadrian melewati daerah pedesaan. Di tempat itu dia melihat seorang yang telah tua sedang menanam sebatang pohon. "Pak tua," sapa sang kaisar, "berapakah umurmu?" "Saya telah berusia lebih dari 90 tahun," jawab orang tua itu sambil menundukkan kepalanya di hadapan kaisar. "Kalau demikian, mengapa engkau masih tetap menanam pohon-pohonan dalam usia yang telah lanjut ini? Engkau tidak akan pernah menikmati buahnya, sebab engkau tentu sudah meninggal pada saat pohon ini berbuah nanti," kata kaisar itu lagi. "Tuanku," jawabnya, "sebelum ayah saya meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, saya telah berjanji kepadanya bahwa saya akan menanam pohon buah-buahan selama saya masih tetap kuat untuk melakukannya. Pada waktu pohon itu telah bertumbuh dan berbuah, maka orang lain akan menikmati buahnya. Tanggung jawab saya adalah menanam pohon itu, tidak perlu untuk menikmati buahnya." "Orang tua," kata Kaisar Hadrian dengan setengah bersenda gurau pada saat dia hendak meninggalkan tempat itu,
kirimkan kepadaku sekeranjang buah bila pohon itu telah berbuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pelayan datang menghadap kaisar dengan membawa sekeranjang buah-buahan yang masih segar. Di dalam keranjang itu terdapat catatan yang berbunyi, "Saya telah menjanjikan ini kepada tuanku, dan saya telah menepati janji tersebut." Untuk beberapa saat lamanya, Kaisar Hadrian tidak mengerti maksud tulisan dalam catatan itu. Tetapi akhirnya dia ingat tentang orang tua yang pernah dijumpainya beberapa tahun sebelumnya. Dia sangat terkesan sekali dengan orang tua tersebut, yang usianya kini telah lebih dari 100 tahun. Kemudian dia mengisi keranjang itu dengan beberapa keping uang dan mengirimkannya kembali kepada orang tua tadi. Dia juga menaruhkan catatan dalam keranjang itu yang mengatakan, "Sangat sedikit sekali orang-orang di sekitarku yang dapat dipercayai seperti engkau." Tuhan Yesus pun mencari orang-orang Kristen yang bisa dipercaya seperti orang tua itu, setia pada janji yang telah diucapkannya dan selalu menepatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kesetiaan adalah gambaran diri orang percaya yang harus senantiasa diperlihatkan. Teladan sudah diberikan, teladan sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam masa kehidupannya di tengah dunia ini. Dia dengan ketaatan dan kesetiaan melakukan apa yang menjadi misi Allah di tengah dunia ini. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki ketaatan dan kesetiaan. Walaupun mungkin kita tidak pernah menikmati, merasakan makna dari kesetiaan itu dalam masa-masa kehidupan kita. Mungkin seperti orang tua dalam cerita bermakna ini. Dia punya pengharapan dan menepati pengharapannya itu untuk dengan ketaatan kesetiaan menanam pohon buah-buahan sebagaimana janjinya kepada orang tuanya. Saya tidak perlu menikmati buah dari pohon ini, tapi biarlah orang lain yang dapat menikmati buah dari pohon ini. Biarlah perjalanan hidup kita sepanjang hari ini seperti menanam pohon buah-buahan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pagi, siang, dan malam boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam masa-masa kehidupan kita di tengah dunia ini. Selagi masih diberi kehidupan, selagi masih disediakan kesempatan, pakailah anugerah kehidupan itu, kesempatan itu untuk berbuah bagi kerajaan Tuhan. Benih-benih kebenaran firman Tuhan boleh semakin nyata berbuah dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan bersabda bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-24. Selamat pagi, selamat menanam terus benih-benih kebaikan
dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang kita dengarkan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk juga melakukannya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, agar kami boleh meneladani kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak jemu-jemunya Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menaburkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak tahu kapan itu akan bertumbuh dan berbuah. Namun satu yang pasti, kami sedang melaksanakan apa yang kami janjikan di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan melayani Engkau dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Temani seluruh proses perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kuatkan, mampukan kami menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang Tuhan telah pilih dan tetapkan ada di tengah dunia ini. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.